Halo teman-teman, selamat datang di channel Ayo Belajar. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih. Kisah Kancil dan Siput Adu Pintar. Akhir-akhir ini, suasana di hutan begitu tenang. Tidak ada satupun hewan yang membuat kekacauan. Hal ini membuat Kancil merasa sangat bosan. Perannya sebagai hewan tercerdas yang mampu menyelesaikan segala masalah menjadi sedikit berkurang. Untuk mengusir rasa bosannya, Kancil berlari dengan sangat kencang hingga ke puncak sebuah bukit yang sangat tinggi. Sesampainya di sana, Kancil berdiri di tepi tebing dan berteriak, "Akulah hewan yang paling cerdas di hutan ini." Kancil terus-menerus berteriak sampai rasa bosannya hilang. Setelah rasa bosannya hilang, Kancil kembali pulang dengan hati gembira. Ia sengaja memilih jalan yang paling jauh melewati sawah milik Pak Tani. Tiba-tiba saja Kancil dikejutkan oleh sebuah suara yang memanggilnya. Kancil menoleh ke sana kemari dan ternyata Siputlah yang memanggilnya. Siput berkata bahwa ia tadi mendengar teriakan Kancil dan Siput bertanya, "Siapa yang menobatkan kamu sebagai hewan paling cerdas, Kancil? Aku berani bertaruh bahwa aku lebih cerdas darimu. Untuk membuktikannya, aku menantangmu lomba lari." Mendengar tantangan dari Siput, Kancil hanya bisa tertawa. "Baiklah, aku terima tantanganmu," kata Kancil. Hari berikutnya, Siput dan Kancil bersiap untuk lomba. Awalnya, Kancil merasa heran pada si Siput. Ini kan cuma lomba lari saja, tidak dibutuhkan kecerdasan apapun. Kenapa Siput menantangnya? Bagaimana caranya ia bisa membuktikan bahwa ia lebih cerdas hanya dengan lomba lari? Sudahlah. Kancil tidak mau pusing memikirkannya. Ia yakin ia akan menang dalam lomba ini. Di tengah perlombaan, Kancil melihat semak yang penuh dengan mentimun. Kancil pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan makan. Sambil makan, Kancil berpikir, tidak apa-apa, aku istirahat sejenak. Toh, Siput tidak akan bisa mengejarku. Aku sudah jauh berada di depannya. Kancil merasa bahwa ia sudah jauh berlari. Kemudian ia iseng berteriak, "Hai Siput, kamu sudah sampai mana?" Dan tiba-tiba saja ada suara Siput dari arah depan yang menjawab pertanyaannya. "Aku sudah ada di depanmu, Kancil. Kenapa kamu lama sekali?" Kancil sangat terkejut. Bagaimana mungkin Siput sudah ada di depannya? Kancil berlari dengan sangat kencang. Setiap kali ia berteriak memanggil Siput, selalu saja Siput sudah berada di depannya. Kali ini, Kancil mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari. Setelah beberapa saat, Kancil kembali berteriak, "Siput, kamu ada di mana?" Dan Siput pun menjawab, "Aku di depanmu." Kancil merasa lemas. Ia tidak sanggup lagi berlari. Kancil mengaku kalah. Ia pun bertanya kepada Siput bagaimana Siput bisa berlari dengan begitu cepat. Kemudian Siput berkata, "Aku tidak berlari, Kancil, tapi aku memanfaatkan kecerdikanku. Temanku kan banyak. Aku meminta mereka berbaris di sepanjang jalan untuk menunggumu. Dan aku yakin kamu tidak akan bisa membedakan kami. Bagaimana, Kancil?
Aku lebih cerdik darimu kan? Mendengar penjelasan Siput, Kancil hanya bisa tersipu malu. Nasihat dari cerita ini adalah, kali ini Kancil yang cerdik kena batunya. Ia telah dikalahkan oleh seekor siput karena kesombongannya sendiri. Nah kawan, jangan suka menyombongkan kelebihan kita pada orang lain ya. Sepandai apapun kita, masih ada yang lebih pandai lagi.